Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. I am IM. Informasi menarik Indonesia Mandiri. Aku IM, Kamu IM. Indonesia Mandiri, Semua bisa kuliah. Alhamdulillah. Akhirnya kita bisa berjumpa kembali di episode kedua ini. episode kedua ya. Oke, dan mudah-mudahan IM lovers dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Amin, amin. Gimana? Kamu sehat? Aku sehat, kamu sehat, Indonesia Mandiri semua bisa sehat. Ya, Oke. alhamdulillah karena kita dua-duanya sehat. Betul. Dan tentunya kita sudah menerapkan protokol kesehatan ya. Betul sekali. Hari ini karena kondisinya harus in frame, jadi maskernya dibuka supaya jelas gitu ya. Iya. Kita hari ini mau ngapain? Kita hari ini mau bincang-bincang dengan seseorang yang punya prestasi. Wow, beliau punya prestasi dan prestasinya sangat luar biasa. Luar biasa. Karena ini prestasi bukan sembarang prestasi. Tapi Cakep, gitu. cakep, bener. Tapi bukan mau pantun sih. Tapi ini prestasinya bagus banget Ya. karena ini adalah salah satu prestasi di bidang olahraga. Olahraga. Olahraga apa tuh? Olahraganya pencak emok. Pencak silat ya. Pencak Kalau silat. cowok itu, Oke. kalau cewek itu emok. Wow. Ya. Berarti siap di sini untuk sparring mungkin dengan antum ya. Didinya tuh. Kamu kan ini sabum, ya. Iya. Sabum mandi. Beliau adalah mahasiswa di Indonesia Mandiri. Betul. Betul. Kita mungkin nggak usah berlama-lama lagi ya. Oke. Karena kayaknya narasumber kita udah nggak kuat untuk ngebanting. Membanting kita berdua. Kita langsung saja sambit narasumber kita hari ini. Ya. Mestinya dikoreksi sih, bukan sambit, tapi sambut gitu. Sambut. Ini mungkin kekenyangan, jadi ini delay gitu. Iya, kita sambut saja Kang Farid. Ya, oke, bangga. Bergabung. Silakan. Tapi sebelumnya nih saya mau ngobrol dulu nih. Ntar Bilangnya dulu. nanti Akang atau apa nih? Pakai dulu itunya mikrofonnya. Nah, Oke. biar cekas dan Cekas. jelas Biar ya. eces ya. Eces apa? Accessibilitas. Aduh. Dan boreasibilitas. Oke, Farid sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini manggilnya Akang, Cep, Ade atau apa nih? Kalau usianya seumuran mah pakai nama aja. Oh, seumuran aja ya. Oke, siap. Seumuran dengan teman-temannya. Kalau sama kamu sih kayaknya jauh ya. Ya. Kurang atas itunya, golopnya. Oh, mikrofon ya. Kirain jambulnya kurang atas. Oke, Farid sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, ini dia Farid punya nama lengkap Farid Ahmad Fazio. Fauzi. Itu Yamaha. Merek. Nggak boleh nyebutin. Nggak boleh nyebutin ya? Tapi saya juga menyebutin. Oke, Fazio Sarwa wae. Oke. Gimana? Kesibukan sekarang selain kuliah? Ada sih biasa rajin olahraga gitu. Rajin olahraga, sholat juga rajin ya? Iya rajin. Oh, rajin, alhamdulillah. Ya, berarti itu olah jiwa. Waduh. Salat olah jiwa, itu olahraga ya. Olahraga betul. Kalau yang lain-lainnya mungkin Olah-oleh. oleh ho. Selain apa? Gini maksudnya hadirnya Farid kali ini kita juga mau mengapresiasi karena bulan kemarin beliau baru ikutan kejuaraan pencak silat dan juara 1. Oh, nomor satu. Nah, kita mau nanya-nanya ya. Kita mungkin nanyanya dari yang paling baru dulu lah. Ya. Kemarin itu sebenarnya kejuaraan apa yang diikut? Jadi kemarin itu tepatnya pada tanggal 25 ya. 25 nggak tahu. Kan Farid yang ikutan. Oh iya 25. Nah kejuaraan Paku Bumi Open 9. Paku Bumi Open 9. Open satunya berarti ada? Ada waktu itu udah lama mungkin. Udah lama ya sekarang 9. Yang digelar di kampus ITB Jatinangor. Jatinangor. Di Gor Futsal tempatnya di situ. Dan alhamdulillah saya mengikuti itu bareng rekan-rekan saya di perguruan dan alhamdulillah dapat juara. Itu juara satu ya? Oke, itu se-kota Bandung, se-provinsi atau Tingkat internasional. tingkat internasional? Luar biasa nih, ya, lovers ya. Perguruan Tinggi Indonesia Mandiri punya mahasiswa yang berprestasi ikut kejuaraan setingkat internasional. Wah, sama ya waktu itu tingkat PAUD ya kalau nggak salah. Sebetulnya kita gak jauh beda sih, karena
Saya juga pelatih taekwondo. Kalau taekwondo itu nama pelatihnya itu Sabam. Kalau saya sih pelatih Paskibra ya. Paskibra. Jadi nggak ada sangkut pautnya sih sama Kalau pelatih ini namanya apa? Pelatih pencaksilat. Pelatih sama. Pelatih nyebutnya. Panggilannya coach atau pelatih biasa. Kalau taekwondo kan Sabam nih. Ya, kalau pencaksilat itu biasa pelatih, kalau enggak guru, kayak gitu aja. Oh, gitu aja ya. Oke. Nggak ada istilah khususnya karena pencaksilat sendiri khas Oh iya, tradisional betul. Indonesia ya. Kalau itu kan dari Korea. Korea. Kenapa coba Sabam? Ya. Karena satu orang. Oh, kalau dua Sasabem. Dua bem. Kilubem, Bem 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 bem. Waduh. Ya. Oke. Jadi tadi saya sangat apresiasi sekali ya. Betul. Karena ternyata setingkat internasional, saya pikir kayak setingkat Jawa Barat gitu ya atau nasional, ternyata ini internasional luar biasa. Nah, terkait pencaksilat, yang awal mulanya Farid tertarik untuk pencaksilat itu apa? Trigger pertama, saya mau bela diri. Kan banyak ya bela Ya, diri itu. Kenapa tertarik ke pencaksilat? Ya mungkin dari dulu ya, dari waktu kecil kan orang tua juga suka ngelatih. Oh, orang tua juga suka ngelatih pencak. Oke. Saya dari waktu kecil ikut, dari itu teh saya dari waktu kecil pengen ikutan, kata orang tua nanti dulu aja, nanti nunggu dulu gede. Dulu masih kecil, segini ada, masih kecil, iya. Terus. Terus diajak pindah ke kota Bandung sama orang tua. Nah, saya di Bandung itu nyari perguruan pencaksilat. Mungkin zaman dulu itu kan belum gimana ya, belum ada handphone yang canggih itu, masih Betul. kayak handphone jadul. Iya. Dan kabarnya sekarang handphonenya masih jadul. Dan terus saya kebetulan masuk SMP. Di SMP itu ada Jadi masuk SMP kebetulan ya? Bukan juga ya. Jadi bukan melalui jalur tes ataupun beasiswa, ternyata karena kebetulan. Kalau nggak masuk itu kesalahan. terus. Terus SMP. ada ekstrakurikuler pencaksilat. Dan alhamdulillah saya masuk, pengen belajar serius, emang dari kecil pengen latihan dari olahraga gitu, pencaksilat, pengen membudayakan budaya asli Indonesia. Luar biasa, Masya Allah. Jadi salah satunya karena melihat orang tua juga olahraganya pencaksilat. Emang pelatih di salah satu perguruan pencaksilat Ya, juga? di sana juga ya, di Oh, tadi Farid bilang Tasikmalaya, bahwa Farid itu dulunya lahir di? Tasikmalaya. Oh, kecil lahir di Tasikmalaya. Iya, betul. Oh, alhamdulillah. Lahir tahun berapa? Tahun 2000. Seumuran ya. Ya sama teman-temannya. Beda tipis lah sama kita ya. Berarti sekarang usianya masih 21 tahun. Wah, luar biasa. Beda tipis itu 71. 21 tahun, luar biasa. Kita tertarik nih. Tadi kan dulunya di Tasik ya. Dulu lahir di Tasik, kecil di Tasik. Masuk SD di sana berarti ya? Iya. SD di mana? Waktu di Tasik itu SD 4 Cilangkap. Cilangkap. Buat teman-temannya Farid yang di Tasik, sekarang Farid udah jadi mahasiswa dan berprestasi. SMP juga di sana? SMP di Bandung, Oh, pindah ke Bandung itu? kelas 5 SD. Kelas 5 SD. SMP-nya di? Di SMP Pelita Bandung. SMP Pelita. Oh, jadi SD-nya sampai kelas 5? Nggak sampai kelas 6. Tadi kelas sampai Kelas 5 langsung SMP. Mana tahu gitu ya, pindahnya. Waktu kelas 5 SD. Oke, jadi kelas 6 itu posisinya udah di Bandung. Kemudian serius fokus untuk pencak silat SMP. Lanjut lagi SMA masih ikut ekskul. Kemudian ikut kejuaraan-kejuaraan juga sampai sekarang di universitas atau di kampus ini gitu ya. Di kampus Indonesia Mandiri. Jadi nggak berhenti-berhenti, terus aja gitu ya ikut pertandingan-pertandingan gitu ya. Nah, yang saya ingin tanyakan ini, motivasi ikut pertandingan itu apa sih gitu? Apa piala atau mungkin hadiahnya kayak uang gitu, atau memang pengen dapat apa ya, kayak kepuasan tersendiri gitu bahwa saya bisa membanggakan orang tua mungkin ya, atau lembaga tertentu yang menaungi Farid? Mungkin ya dari dulu saya ingin gimana ya, ingin sampai kuliah gitu, dari hasil saya itu. Jadi hasil usaha saya itu pengen bisa menunjukin ke orang tua bahwa saya bisa maju dari kegiatan ini ya. Nah, ini mantap nih ya. Luar biasa. Jadi Farid ini pengen nunjukin bahwa bisa kuliah dari hasil prestasi gitu ya, jalur prestasi luar biasa. Itu keren banget ya. Jadi ternyata, dan alhamdulillah ternyata masuk ke perguruan tinggi Indonesia Mandiri ini lewat jalur
Prestasi. Jadi nggak bayar ya? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah. 100%. Wah, 100% luar biasa. 100% bebas biaya kuliah. Nih adik-adik semuanya ya, prestasi. Prestasi. Ya. Jadi Farid itu udah punya tekad yang kuat dari dulu bahwa saya pengen salah satunya adalah meringankan beban orang tua melalui prestasi yang Farid punya, pencak silat, supaya nanti kuliah itu bisa masuk jalur beasiswa di jalur prestasi gitu ya. Nah, ini nih di belakang ini, di layar ini ada video Farid. Wah, mantap yang lagi minum. Lagi minum. Lagi tanding ini ya. Boleh ceritain nggak ini tanding di mana, kapan, dan kejuaraan apa mungkin? Ya ini itu waktu tanding bulan kemarin. Oh, ini yang bulan kemarin, yang internasional ini. Ya. Itu musuhnya yang Dari Baju putih, bukan, itu wasit. musuhnya dari Ya, saya pikir yang baju putih. dari daerah Semarang gitu. Oh, lawan orang Semarang. Ini kejuaraan bulan kemarin ya. Iya, betul. Musuhnya seusia. Seusia. Jadi ini maksudnya kelas apa nih? Saya masuk kelas C. Kelas C. Berat badannya Dari 55 sampai 60. 55 sampai 60 ya. Oh, berarti Kang Reza kayaknya keberatan kalau ke sana ya. Oh, masuk. 80 kan? Apa 90 malah. Cocok saya memang di situ ya, berat badannya melebihi. Pengen ceritain dong olahraga pencak silat ini kayak apa ya? Kalau perlombaan ini teknisnya seperti apa? Kayak misalkan ada terbagi beberapa ronde gitu ya kan? Iya. Ada setiap olahraga ada rondenya gitu ya. Iya, Kalau betul. tinju kan ada sekian ronde. Kemudian kalau pencak silat ini kayak gimana? Boleh ceritain? Mungkin kalau pencak silat ya, setahu saya pribadi yang pernah saya ikuti itu kalau misalkan yang open kayak gini biasanya di 2 ronde. Oh, 2 ronde. Satu rondenya itu 1 menit 30. 1 menit 30. Ya, untuk Oke. dewasa sama 1 menit 30 apa hari? 1 menit 30 detik ya? Iya, 1 menit 30 hari menjelang Ramadan. Lama Oke, banget. oke. Kalau untuk kejuaraan kayak semisal Wali Kota Cup kayak gitu, itu 3 ronde. Oh, jadi apa yang membedakan rondenya itu Dari ya segi kejuaraannya. tingkat kejuaraannya. Ya, betul. Kalau tingkat internasional malah lebih sedikit, 2 ronde. Itu kan ada yang kayak pemasalan kayak gitu. Jadi Pemasalan itu adalah ini marketing. Nggak. Teknik pemasaran. Pemasaran. Oh, pemasaran. Karena bisa cadel jadi pemasaran. ya mungkin jadi bisa diikuti sama yang bagi pemula-pemula kayak gitu. Oh, di sini tuh kejuaraan Iya, itu. jadi makanya kebanyakannya yang ini apa yang ingin berprestasi itu di kejuaraan kayak model kayak gini. Tapi Farid bukan masuk yang pemula di sini ya? Bukan. Bukan. Wah, luar biasa ya. Ini 2 ronde menangnya karena poin atau Karena karena poin. Poin. Ya, betul, karena Berapa poin. poinnya? Poin waktu itu karena gimana ya saya itu menghitungnya jadi Ada wasit ya kan yang itu? ada ya. Mungkin Jadi peserta. masuk dari segi tendangan sama pukulan gitu. Oh, itu tuh masuk terus jadi Ya, poinnya. mungkin kan dari kalau pencak silat itu dari body ke sini ngambil Kira saya poinnya. pencak silat itu dari P. Oh iya, dari bebas awalnya. Oh, dari body itu B. Tapi itu kalau misalkan poin ya, tendangan sama pukulan sama nggak poinnya? Beda. Beda ya, berapa poinnya? Kalau tendangan? poin pukulan itu setahu saya 1. Satu, Ya, tendangan kalau 2, tendangan iya ada yang 2, 3. 3 ya. Kalau tendangan sama pukulan mungkin 5 ya. Jadi gila. Nggak bisa ya. Oh, jadi emang berarti harus banyak poin di tendangan ya, biar cepat. Sama bantingan juga, bantingan, sama kuncian. Bantingan berapa poinnya? Bantingan 4. 4. Oke. Ini banting pencak silat, kalau kita kan banting tulang karena tulang punggung keluarga. Betul sekali. Oke, jadi ternyata ada poin-poinnya ya, Ya. pukulan, tendangan, bantiang, sama bantingan, bantiang, dan kuncian, Guntingan. bantiang, Ya betul. bantil. Nah, berarti kalau dihitung itu udah berapa kali kejuaraan? 5. 5 kali. Boleh ditunjukin penghargaannya atau medalinya? Bawah? Boleh. Oh, ada di sini ya. Oke. Oh, ini dia medalinya. Oke, kita saya ambil dulu ya. Siap. Wah, ini dia nih. Ini kalau di Gade bisa nggak? Lumayan nih buat mungkin nanti Farid nanti ini catering. Itu jumlahnya berapa tuh? 5 Ada betul ya? 5. Lima, ya. Coba Farid ceritain satu persatu ya. Masih inget nggak? Nih yang satu ini ya. Mungkin Ini dari awal atau gimana? nggak usah ngacak Oh, aja ayo, saya. boleh. Yang ini dari kejuaraan apa, tahun berapa, terus juara berapa coba. Ini itu pada Coba liatin. ini Nah. itu kejuaraan pencak silat pada tahun 2019. 2019. Oke, sebelum corona ya? Ya, sebelum. Oke. Ini tuh pada kejuaraan Paku Bumi Open Champion 7.
Oh ini yang 7, Ya, yang ini bulan yang kemarin ke-7. 9 Iya, ya. bulan Oke. kemarin. Waktu Dan ini sama tingkat internasional juga ya? Ya sama Wah, tingkat luar internasional. Oke, coba lihat. Nah, ini ya. IM Lovers prestasi dari pencak silat Paku Bumi Open ke-8 ya. Ketujuh. Ke-7. Aduh, 7. Waktu itu juara berapa ini? Ini juara 3. Juara 3 Ini luar juara tiga, biasa. luar biasa. Berarti yang pertama kali ikutan Ini juga kejuaraan- internasional ternyata ya. Iya, internasional. Pertama kali kejuaraan yang itu, bukan? Bukan. Oke, nanti satu lagi ya. Ya. Cocok. Ya, jadi tukang bikin medali. Oh, bikin medali siang. Yang kedua, ini ada kejuaraan nasional Iya. pencak silat. Wah, coba ceritain yang ini. Kalau yang ini itu saya alhamdulillah membawa nama kampus Wah, Indonesia Mandiri Masya Allah. pada tahun 2019 bulan November. November, wah luar biasa. 2019. Pada kejuaraan itu Bandung Championship 2. Ya, Bandung Championship. Ini tingkat nasional. Tingkat nasional. Berarti satu Indonesia pesertanya Iya, ada betul. di situ ya. Waktu itu di mana pelaksanaannya? Di Gor Citra. Oh, di sini Gor Citra Iya. ya. Kalau ada 2 Indonesia, 3 Indonesia, ya pasti 1 Indonesia lah. Iya, maksudnya orang Kalimantan, Iya. orang Sumatera Iya, gitu. betul. Bukan 1 ya. Iya. Indonesia. Itu kan satu, Indonesia. kalau 2 Duo. sepiring, 2 Oke, piring. coba Kang Farid saya lihat. Oke, Pakai oh, lagi. ya, betul ya. Coba pakai dua-duanya. Di situ jadi disangka tukang medali. Yang berikutnya ini Oke. apa nih? Ikatan Mantap. Pencak silat. Bagus dan cocok. Ikatan Pencak Silat Indonesia Kota Bandung. Oh ini Ya, setingkat Wali Kota Cup ini. Wali Kota Cup. Ya. Luar biasa. Ini sama pada tahun 2019 dan alhamdulillah ini yang membuat saya mungkin melengkapi prestasi saya yang masuk ke kampus ini jalur prestasi gitu. Mendapatkan beasiswa gitu. Beasiswa. Ini juara berapa? Juara 3. Juara Alhamdulillah tiga. juara Wah. 3. Jadi selalu naik podium ya. Iya, alhamdulillah. 3 besar. Oke, coba saya lihat. Luar biasa. Tapi ini warnanya kan beda-beda ya. Kalau ini banyak apa ini? Saya nanya serius. Beda Kan tukang. ada emas, ada Tukang perak, ada logam. perunggu kan? Ya. Kalau ini apa ini? Perunggu sama Ini perunggu. Kalau ini perunggu. sama perunggu. Ini Sama juga. sama perunggu. Oh, tapi ketebalan beda ya. Ya, mungkin beda juga. Kualitas juga coba di Kanu Tarangkan ini. Mungkin kerasa ini. Tapi luar biasa nih. Oke, yang Oke, berikutnya lanjut, nih, lanjut. Bandung Lautan Api Champions. Nah, ini Yang mana nih? ini itu yang pertama saya Oke, mengikuti kejuaraan ikut kejuaraan. dan pertama juga saya merasakan Juara. kaki itu saya retak Innalillahi. pada bagian ankle gitu. Kirain hati aja yang disertak ternyata kaki juga ya. Ya mungkin bagi saya cedera itu bukan suatu halangan gitu untuk Betul. menuju kesuksesan di masa yang akan datang. Dan nggak kapok ya pada Iya, saat nggak. pertama. Kan ini momen pertama kali ke kejuaraan. Iya, betul. Terus cedera. Terus cedera. Tapi nggak kapok. Enggak, tetap Wah, latihan. apa yang bikin saya mau lanjut lagi? Kan biasanya kalau udah cedera itu jadi mungkin takut. Malas gitu ya, Ah, udah. Mungkin saya juga ya itu yang tadi saya katakan, saya ingin membuktikan ke orang tua bahwa saya mengikuti pencak silat itu emang serius buat buat dapat prestasi gitu. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Jadi benar kalau sesuatu itu diniatkan sudah baik, insya Allah Allah lancarkan. Karena kan salah satu niatnya ingin membahagiakan orang tua. Betul. Kan kenapa kalau misalkan di jalan itu penting ada gegarinjulan. Apa sih bahasa Indonesianya gegarinjulan? Gitu ya, ya. Karena kalau misalkan lurus terus kayak jalan tol gitu ya. Jalan tol juga ada beloknya sih. Ada beloknya ya. Nah, kan nggak ada ganjil gitu ya. Itu dikhawatirkan juga jadi ngantuk. Nah, jadi fungsinya biar ada gejeligan itu ya, biar menghudangkan kita. Gitu ya. Jadi kita sadar lagi gitu ya. Jadi biar nggak monoton. Betul, hidupnya. termasuk yang cedera tadi juga gitu ya. Biar kita bisa langsung menyadari juga, oh ini kesalahannya, oh di sini kesalahannya gitu kan, sehingga bisa dievaluasi. Betul. Mungkin waktu itu cedera juga karena mungkin nervous gitu ya karena pertama kalinya. Yang kedua mungkin kurang pemanasan, ya kurang pemanasan gitu ya. Atau mungkin ya tadi ya karena momen pertama jadi sangat excited banget gitu ya ikutinnya. Nah terakhir, Oke, ini coba kejuaraan saya. apa nih? Boleh ceritain. Inilah kejuaraan yang di bulan kemarin. Wah, Dan alhamdulillah ini masih mendapat medali emas Wah. juara 1 gitu. Coba lihat tuh. Wah, saya baru megang emas kayak gini. Ini kalau dijual berapa ya? Lumayan ini. Tapi minimal itu 2 karat. Oh, Karena kalau itu yang bisa- karat. Udah banyak karat ya. Ini belum. Ya,
Asal jangan sekarat. Oh, keren. Gimana ceritain? Ya pada kejuaraan Pak Bumi Open 9 Yang bulan kemarin. yang bulan Oke. kemarin, dan alhamdulillah saya mendapatkan juara 1. Mungkin ini dari kejuaraan-kejuaraan sebelumnya saya mendapat juara 3 dan saya terus berlatih karena mungkin menurut saya tidak ada seorang juara tanpa melalui latihan yang sangat berat. Setuju. Betul. Quotes of the day dari Farid, Lord Farid. Lord Farid. Keren, ya, Farid Ahmad Fazio. Fauzi, ya. Aduh, salah. Nah, makanya memang pentingnya itu memang belajar itu sepanjang hayat ya. Kasih lagi. Oke. Jadi Pakai itu Mas orang Jawa itu punya Mas. Nah, Mas Asep. Akang. Oh iya, Ya. Akang. Nah, cocok. Nah, gitu Kang Reza, gitu ya. Jadi memang berhenti belajar, maka berhenti juga di sana kemampuannya. Betul. Gitu ya. Tapi kalau misalkan kita terus belajar, nggak ada yang tidak bisa dicapai dengan semuanya belajar. Betul, Gitu karena ya. belajar itu dari mulai lahir sampai nanti ke Liang lahat. Karena dari proses belajar itulah kita mendapatkan berbagai pengalaman dan juga untuk meningkatkan kemampuan kita ya. Dan terbukti dari mulai pertama ikut kejuaraan, juara 3, kemudian sampai akhirnya bulan kemarin dapat podium 1. Wah, Betul. luar biasa. Nah, gimana? Pada saat momen punya kesempatan juara 1, rasanya gimana tuh? Alhamdulillah sangat bangga sekali, terutama mungkin kepada orang tua ya yang selalu mensupport saya, mendukung saya, mendoakan saya, dan yang kedua kepada pelatih juga yang selalu terus tanpa henti melatih saya tanpa bosan, waktu kapanpun dia selalu ada. Mungkin ya sangat senang sekali gitu bisa apalagi membawa nama harum Indonesia Mandiri. Wow, luar biasa. Kan Farid selalu punya tekad ingin membanggakan kedua orang tua ya. Nah mungkin kalau nanti nonton orang tuanya, ada yang mau disampaikan nggak ke orang tua? Mungkin boleh lihat kamera. Sedih. Oh belum. Ya mungkin terima kasih Mama yang selalu mendoakan saya. Tidak lupa juga kepada Bapak yang selalu terus mensupport saya. Doain semoga pada tahun besok saya bisa lulus dan bisa terus membanggakan orang tua. Amin. Jadi tahun depan lulus kuliah. Tahun ini berarti lagi udah masuk semester akhir ya? Mungkin enggak, sekarang lagi semester 4. 4, 5, 6. Oh ya, Berarti 1 tahun 6 lagi. semester ya beliau ya. Oke, mudah-mudahan tahun depan Farid sudah lulus, wisuda dan terus meningkat. Itu gandeng. Saya juga Delman. Ini momennya lagi haru. Tiba-tiba ada suara Delman. Oke, Kang Reza. Gimana? Farid, saya mau nanya juga ya. Sekarang itu kan banyak sekali apalagi kalau siswa-siswa kayak SMA mungkin ya tawuran-tawuran seperti itu ya. Oh, benar. Tawuran jadi- itu karena dia basicnya lari. Ya, Kenapa? Tawuran. Iya. Gimana maksudnya? Saya nggak ngerti. Run. Tahu run. Oh iya ya. Oke. Lari apa gitu ya? Oke. Nah, sebetulnya kayak apa? Mungkin ada bakatnya mungkin dari awal dia teh emang pengennya teh berkelahi aja gitu kan ya. Oh. Tapi kalau misalkan berkelahi tidak disalurkan gitu ya kepada prestasi seperti ini, saya rasa lebih baik ya dibandingkan dengan ya di jalanan seperti itu. Nah, kemudian ada juga ketika punya bela diri itu kadang-kala suka takabur. Oh iya, itu mah berarti nggak berani ya, karena kan kabur. Tidak Takabur. takabur, tidak Berarti kabur. juga kabur ya. Iya. Oh, iya. Nah, gimana pandangan Farid tentang yang tadi saya sampaikan? Mungkin ya kalau di saya sendiri, saya semakin misalkan ya kalau dibilang semakin jago, saya semakin takut untuk berkelahi gitu. Semakin jago, semakin takut untuk gitu ya. berkelahi. Oke. Karena mungkin di semua bela diri juga mengajarkan seperti itu. Jadi jangan sombong gitu kita punya bela diri itu bukan untuk berkelahi tapi untuk ada ajangnya tersendiri gitu. Bukan untuk menyerang ya, tapi defend ya. Kecuali kalau kita diserang. Oke. Nah, tadi poinnya adalah ikutan bela diri ini bukan untuk sombong. Tuh, dia mah sabem teh disebut-sebut sabem gitu. Padahal udah belum pernah ikutan kejuaraan lagi. Iya, saya kalah terus. Tapi itulah dari kekalahan timbul rasa tidak menang. Seru wae.
Oke, jadi keren banget ya bahwa ikutan bela diri ini bukan untuk dipakai karena jadi seorang jagoan di jalanan, tiba-tiba ngajak berantem ke orang lain gitu ya, atau mungkin ada yang ngajak berantem terus diladenin, enggak ya, tapi justru lebih menahan diri. menjauh gitu kalau kalau ada masalah itu lebih baik menghindar aja, kecuali kalau udah tidak ada tempat. Kepepet ya. Kalau Kayak misalkan tiba-tiba di jalan ada yang begal atau Nah gimana kalau ada yang begal, misalkan 5 orang, mau dilawan nggak? mungkin kalau dari segi kalau ada misalkan luang untuk lari ya kabur aja. Ya betul, setuju sekali. Nah itu yang dinamakan bela diri. Jadi membela diri, menyelamatkan, lari akhirnya. Dan lebih rasional ya. Nah, itu 5 bela orang diri. gitunya, terus 5 orang tegarde gitunya. Iya. Bisa orang deh. Ya logis aja lah. Tapi kalau limaan. one on one Onan meski ya sama juga kalau misalkan ada tempat untuk lari ya kabur aja. lagi di ATM kan nggak bisa lari tuh, kepepet tiba-tiba set ditodong belakang. Ya mungkin itu mah Tolong deh. walau alam ya, Bi. Tapi mau dilawan nggak? Ada jurus tertentu nggak kalau lagi ditodong dari belakang? Mungkin ada. Ada, coba kita praktekkan ya. Pura-puranya kamu yang jadi ini ya, jadi ATM. jadi yang nodong. Kita coba ke pinggirin dulu. Oke. Coba ini kita lihat. Ini trik soalnya ya, biar jadi contoh. Ya di sinilah cukup ya. Ya. Coba. Gimana? Di sini batasnya. Oh saya ATM. Saya security biar Kang Asep yang nodong. Oh yang nodong dari belakang. Kalau nodong mah di depan, kalau dari depan mah minjem duit. Nodong dari belakang. Ya, berarti pada ke sini. Oke. Oke. Coba aku bakal ambil lah. Oke, misalkan saya ambil pisau ya. Pisau lah. Cuan. Mungkin untuk pertama Gimana nih? dia meminta apa? Meminta barang. Minta maaf. Misalkan minta Cuan, barang. duit. Misalkan minta barang, boleh Ah. pinjam suatu barang. Barang Oke. boleh? Misalkan ini aja ya. Aduh, gua minjem tisu ya. Oke, kalau contoh. Misalkan ini uang. Uang, oke. Ya Oke. itu pasti dia minta uang. Ah. Uang misalkan. Coba langsung bilang romboknya. Uang. Mungkin ya langkah pertama kita jangan panik pertama. Oke. Oh, Kasih uang. Mungkin dia pasti tangannya gak mungkin saya yang balik, mungkin dia yang mana uang. Oke. Kan ini uangnya diambil. Oke, ambil. Oh, mungkin kan dia udah lengah. Terus? Langsung kita bantu. Oh, beneran banting. Jadi itu. Oke, tepuk tangan teman. Itu satu jurus ya. Jadi lebih kepada santai aja, jangan panik. Oh, don't Karena kalau panic ya. kita panik, apa yang kita pelajari nggak akan ini pasti ngeblank. Jadi buyar, Iya, jadi betul. bisa jadi grogi, terus mungkin ya bisa jadi ketusuk atau mungkin uangnya diambil semua. Nah, mumpung lagi berdiri, mungkin bisa dipraktein ya. Mungkin satu jurus aja ya, yang ada dari pencak silat. Mungkin bisa lihat ke kamera. Satu jurus. Dari mulai, Kuda-kuda ya. ya kudanya boleh kuda lumping atau kuda pun. Samping itu seperti ini. Oke, itu namanya kuda-kudanya. Kuda-kuda. Oke. Kuda samping pukul, Ah, pukul, Hmm. ini tangkis, tangkis. tangkis. Terakhir thank you. Tenang. Tendang. Wah, itu Oke. basicnya. Ulangi lagi, sekali lagi. Oke, boleh kita saya ikutan. bisa ngikutin mungkin kita Iya, ya. boleh, Oke. boleh. Sama yang buka kanan, Kanan, agak di ke bawah ini. agak di ke bawah ya. Dada tegak, Tegak. Tegap, pukul, Pukul. 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 Oke. Pukul. Pukul lagi. Pukul berapa ini? Oh, tangkis. keluar, Tangkis, 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 Tangkis. tangkis lagi. Sapu. Sapu. tendang. 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 Oh. Keren. Itu basicnya. Kalau jurus andalan ketika kejuaraan, Mungkin kalau tujuan itu menggunakan body ya karena ada body protector. Body tadi ya. protector. ada target juga untuk Target. menang. Oh, siap. Kayaknya cukup lah ya. Oke. Aduh, segitu juga. udah Gimana lumayan. kalau ini di boleh geser kita lagi ya? balik Oke. Oke. Kita mau merangkap ini ya. Merangkap. Majuin lagi sedikit. Sip. Siap. Wah, luar biasa ya. Boleh di Tapi capek OG-nya. Atau mungkin boleh diminum dulu? kita minum dulu lah. Ya, Boleh kita kita minum dulu minum ini. aja ya. Silakan, Kita Farid, yang minum dulu. olahraga minumnya yang keringetan nih. Padahal itu belum satu jurus itu baru beberapa gerakan itu. Itu baru basic ya. Tapi ternyata IM Lovers luar biasa banget bahwa prestasi yang diraih sama Farid sudah lumayan banyak dan Betul. tentunya Farid gak cukup puas sampai kejuaraan yang terakhir kemarin. Beliau akan terus mengikuti Ya. kejuaraan-kejuaraan Sampai untuk- pensiun ya. sampai pensiun. Mungkin nah gimana mau sampai kapan
Farid ikutan kejuaraan pencak silat? Mungkin ya kalau menurut saya orang tua juga udah bilang udahlah kamu cenah sekarang fokus belajar. Nah, kalau ada orang-orang yang tidak tahu artinya cenah, itu artinya katanya. Ya, Oh, katanya. Nggak bisa ya bahasa sampai selagi kuat aja ya. Oke. Jadi mungkin kejuaraan-kejuaraan ini bakal terus Farid ikuti gitu ya sampai ya mungkin sampai sekarang belum tahu sampai kapan, tapi yang pasti selama ada kesempatan, selama ada rezeki dan umur bakal terus gitu ya. Wah, luar biasa sekali. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, banyak. Banyak ya, tapi mungkin kita tahan aja dulu ya. Semoga Tahan. kalau teman-teman yang lover ada yang pengen nanya, silakan nanti Ya. ketik aja di kolom komentar pertanyaan-pertanyaannya, mungkin nanti akan dijawab sama Farid ya di akun YouTube Perguruan Tinggi Indonesia Mandiri gitu ya, ataupun nanti di konten Instagram Indonesia Mandiri BDG. Oke, terakhir Farid, mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman Farid atau mungkin ya khususnya ke teman-teman Farid atau ke adik-adik kelas Farid gitu ya, closing statement dari Farid mengenai prestasi dan juga pendidikan kuliah gitu ya. Mungkin pesan dari saya itu teruslah berprestasi, teruslah berkarya, jangan mendengarkan omongan-omongan teman atau tetangga gitu yang seakan-akan mendorong kita untuk naik, tetapi di belakang kita itu ingin menjatuhkan kita. Oke. Jadi teruslah berlatih karena yang saya tadi bilang tidak ada seorang juara tanpa melalui latihan yang sangat berat. Luar biasa sekali. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk Farid Ahmad Fauzi. Ya. Oke, yang lovers, terima kasih sudah menyimak video kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya. Amin. Dan ternyata nanti closing kita akan ngetes Farid untuk closing ini ya, tagline kita ya. Tagline kampus ya. Karena tadi di awal kita langsung masuk. Oke, kalau gitu kita pamit undur diri. Ya, sebelum undur diri mungkin saya ingin menyampaikan sesuatu bahwasannya kampus Indonesia Mandiri itu akan menghargai orang-orang yang punya prestasi. Betul gitu ya. sekali, kita sangat berapresiasi ya. Apresiasi. Salah satu contohnya adalah Farid ini, beliau mengikuti kejuaraan-kejuaraan prestasi, akhirnya free biaya kuliah sampai lulus. Itu mantap luar sekali ya. biasa untuk Perguruan Tinggi Indonesia Mandiri karena sudah mengapresiasi teman-teman yang berprestasi. Jadi buat kamu-kamu yang punya prestasi, jangan berkecil hati, justru harus diapresiasi atau mungkin ya ini salah satu bentuk kebanggaan gitu ya. Betul. Bahwa ini harus disampaikan kalau teman-teman semua punya prestasi, dan insya Allah Perguruan Tinggi Indonesia Mandiri akan mengapresiasi dengan sangat pol-polan gitu. Betul, ya. karena setiap orang itu berbeda. Dia biasa jagonya mungkin di eksak, ada juga yang jagonya di ekskul gitu ya. Betul Jadi sekali. setiap orang itu ada kelebihan dan kekurangannya. Oke, terima kasih banyak buat EM Lovers. Saya Reza Herdiana dan saya Kang Asdan Asep Dani. kita pamit undur diri dalam program IM Informasi Menarik Indonesia Mandiri. Aku IM. Kamu IM. Indonesia Mandiri, Semua bisa kuliah.